Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ahlil fardu wal irfan. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Segenap kaum muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah Jumat Masjid At-Taqwa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui mimbar yang mulia ini khotib berwasiat, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan imtisarul awamiri wa tinabun nawami. Kita selalu bertakarub ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendekatkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan kita berusaha menjauhkan, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila itu semua dapat kita laksanakan, dapat kita realisasikan, baik terhadap diri kita maupun keluarga kita, insya Allah kita dan keluarga kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, sesuai dengan doa yang kita panjatkan di dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, berikanlah kebahagiaan kepada kami hidup di dunia dan kebahagiaan pada kami hidup di akhirat. Wa qina adzabannar, jauhkan kami daripada siksa azab api neraka. Salawat teriring salam, marilah sama-sama kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, termasuk kita sekalian umatnya yang masih istiqomah dengan ajaran-ajarannya. Insya Allah kita akan selalu mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Syahrul Rajab Syahrullah, Syahrul Sya'ban Syahri, Syahrul Ramadan Syahri umati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban bulan aku, kata Rasulullah SAW. Bulan Ramadan bulan umatku. Kenapa dikatakan bulan Ramadan bulannya umatnya Rasulullah SAW? Karena di bulan Ramadan umatnya Rasulullah SAW, umat Islam, pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang dahsyatnya sholat subuh berjamaah. Di dalam surah 4 ayat 103 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban dan waktu-waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat yang kita laksanakan sehari semalam 5 waktu itu adalah kewajiban kita, kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan waktu-waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya contoh sholat subuh. Sholat subuh saat ini jam 4.41. Kalau kita sholat subuh jam 4, maka sholat kita tidak sah. Kalau kita sholat subuh jam 7, namanya kita lalai. Tawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat
alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai di dalam salatnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali habu ilallah?" Ya Rasulullah, amalan-amalan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Jadi di sini kita diperintahkan salat harus tepat waktu. Misalnya saja salat subuh jam 4.41. Begitu masuk waktu dikumandangkan oleh muadzin, dikumandangkan dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Lafaz-lafaz Allah dikumandangkan dengan suara keras, dengan suara nyaring. Apa gunanya? Untuk memanggil jamaah untuk melaksanakan sholat berjamaah, bahwa sholat sudah sudah masuk waktu. Apa isi azannya? Itu kalimat-kalimat Allah. Tadi sudah lantunkan. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, siapa yang salat dia mendapat kemenangan. As-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Jangan dibalik, tidur itu lebih baik daripada salat, jangan. Jadi salat itu lebih baik daripada tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu adalah kalimat-kalimat yang dikumandangkan oleh muadzin, sangat indah. Sebab di dalam surah Al-Anfal ayat 2 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah maka tergetar hati mereka. Yakin ataupun percaya ataupun secara jujur, kalau kita mendengar suara azan yang dikumandangkan oleh semua muadzin, apakah hati kita tergetar? Ya Allah, sudah masuk waktu. Baik zuhur, asar, subuh, sudah masuk waktu. Apabila hati kita dari sanubari yang dalam tergetar, maka segera kita melaksanakan sholat berjamaah. Datang sholat berjamaah, karena itu ada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat Rasul namanya Abdullah Abi Maktum. Beliau sudah tua, buta, minta keringanan kepada Rasulullah agar tidak sholat subuh berjamaah. Ya Rasulullah, saya sudah tua, artinya saya juga buta, saya minta keringanan, saya sholat subuh di rumah saja. Apa kata Rasulullah? Hei Abdullah Abi Maktum, apakah kamu dengar suara azan yang dikumandangkan? Dengar ya Rasulullah. Jelas, jelas ya Rasulullah. Seandainya kamu dengar, jelas laksanakan sholat berjamaah. Datang. Jadi itu perintah dari Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Kita masih sehat walafiat, mata masih bisa melihat, kaki masih bisa berjalan, telinga masih bisa mendengar, mulut masih bisa berbicara. Apabila kita mendengar suara azan, apakah kita tergetar hati kita? Seandainya kita tergetar, marilah sama-sama kita datang ke masjid, musola, kita ramaikan untuk sholat berjamaah. Sebab dalam surah Al-Isra ayat 77 Allah berfirman, Inna Qur'anal fajri kana mashuda. Sesungguhnya bacaan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis, tajatami'u malaikatul lail wa malaikatun nahar li waqtil fajar. Berkumpul malaikat siang dan malaikat malam di waktu fajar, di waktu subuh, menyaksikan hamba-hamba Allah yang sedang berzikir ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat subuh khusus
malaikat siang, malaikat malam berkumpul. Kalau sholat Zuhur, Asar, Maghrib, yaitu sholat 3 itu malaikat siang. Lalu Isya malaikat malam. Lalu subuh malaikat siang dan malaikat malam. Malaikat pada dasarnya bukan 10, malaikat ratusan, bahkan lebih dari itu. Jadi tugas malaikat pada waktu subuh menyaksikan dipimpin oleh malaikat ruh, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, datang khusus menyaksikan. Bahkan di dalam riwayat malaikat-malaikat itu mengikuti sholat berjamaah kepada kita sekalian. Sebab khusus dikatakan sholat subuh disaksikan 2 malaikat, 2 rombongan malaikat, malaikat siang dan malaikat malam. Lalu di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, ini nomor hadis kayaknya 73, raqatul fajri khairum minad dunya wa maliha. Jadi 2 rakaat sholat sunnah fajar, sholat sunnah subuh itu lebih besar pahalanya dari dunia dan isinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ini adalah rahasia Allah. Sholat sunnahnya saja lebih besar daripada dunia dan isinya, sampai lagi yang namanya sholat subuh berjamaah. Di dalam hadis Imam Bukhari, man sholat subhi fi jamaah ka'annama nisfa lail kulluh. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka Allah catatkan seolah-olah ia melaksanakan ibadah semalam suntuk. Jadi rahasianya di dalam sholat subuh sangat besar sekali. Seandainya kata Rasulullah SAW, manusia itu mengetahui besarnya keagungan sholat subuh, maka manusia itu akan datang, walaupun secara dia merangkang, dia akan datang sholat subuh berjamaah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sekarang kita akan mendekati dikit lagi bulan suci Ramadan. Marilah sama-sama kita niat untuk meramaikan masjid, musola, terutama sholat subuh berjamaah. Seandainya kita sudah makan sahur, jangan langsung tidur. Kita tadarus Al-Quran, wirid zikir, menunggu datangnya subuh. Setelah subuh datang ke masjid, ke musola, kita sholat berjamaah. Kalau kita pernah ke Madinah, ke Mekkatul Mukarramah, itu kalau waktu subuh jam 4.40, jam 3 sudah penuh di masjid. Sampai lagi di Masjidil Haram, kalau kita waktu subuh jam 4.40, jam 2 kita udah pada sampai di sana. Kalau kita pas akhirnya nggak kebagian tempat, adanya di terminal, dapatnya jauh, tidak kebagian tempat ya. Makanya pung-pung masih kita sehat walafiat, kita mata kita masih bisa melihat, kaki kita masih berjalan, marilah sama-sama kita ramaikan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita pasang niat dari sekarang, dari awal-awal Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irgo maliman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'ala arba'il khulafir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allah mansur umat sayyidina Muhammad, Allah masli umat sayyidina Muhammad, Allah marham umat sayyidina Muhammad, Allah mansur manasaruddin wahdul manhajal muslimin, Allah madfanal gola wal bala wal waba wal fasa wal munkar wal bagya wasyu'ub al muhtalifat wasaida wal mihan ma'dhuhara min hawa ma baton min baladina khassa wa min buldanil muslimina ama innaka lakulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah yazkurkum